Shalom, selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan memulaikan doa 10 malam kita. Dan pada malam hari ini, malam yang pertama, mungkin pada tahun kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita mengadakan doa 10 malam kali ini secara online. Namun itu tidak menjadi sebuah halangan bagi kita untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana Dia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Maka dengan itu kita harus menaikkan syukur kita, memuji dan menyembah Dia. Baiklah, kita akan memulaikan doa malam hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Yes. Mari kita berdoa untuk memulai doa kita pada malam hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu Bapa. Pada malam hari ini kami dapat melakukan ibadah 10 malam yang pertama pada malam hari ini melalui online Bapa. Kami mengucap syukur Engkau masih mengizinkan teknologi yang ada untuk kami manfaatkan sebagai sarana kami untuk melakukan 10 malam yang ada, walaupun di tengah pandemi yang ada ini Tuhan, dimana kita harus beribadah dari rumah masing-masing. Dan untuk itu kami mengucap syukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah walau melalui online Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati bibir hamba-Mu yang akan mengatakan Tuhan Yesus, firman yang keluar dari mulutnya. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat memberkati kami semua para jemaat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami alaskan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Anugerah Allah itu selalu indah di dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan itu selalu memberikan sesuatu yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai satu pribadi yang menghargai dan menghormati Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah di dalam hidup kita, selalu Allah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang terbaik kembali Allah kerjakan di dalam kehidupan kita lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang hari ini kita rayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Kita sudah tahu semua kenapa Yesus itu harus naik ke surga. Dalam ibadah tadi pagi saya katakan bahwa kenaikannya ke surga itu adalah untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya, untuk mempersiapkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai satu pribadi yang menghargai dan menghormati Allah. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu bukan tanpa tujuan, ada maksud dan ada tujuan. Yang pasti tujuannya ke surga itu adalah untuk kebaikan kita semua, untuk saudara dan saya, untuk kita yang percaya, yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dalam doa di malam yang pertama ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 dan seterusnya. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu yang mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan satu janji kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena bisa dikatakan bahwa, saya katakan dalam ibadah tadi pagi, perpisahan itu bisa menimbulkan kesedihan. Sebab itu dia meyakinkan murid-muridnya, dia memberikan satu kepastian di dalam kehidupannya, bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai
yatim piatu. Karena Alkitab berkata dalam pembacaan kita tadi bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dalam arti kata bahwa ada seseorang, ada satu pribadi yang akan menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga untuk memberikan pendampingan kepada murid-muridnya yang selalu mengharapkan kehadirannya bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, Alkitab dengan sangat jelas menuliskan bahwa seorang penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, itu pun di dalam Alkitab dikatakan sebagai roh kebenaran. Dan kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-26, dia berkata bahwa roh kebenaran itu juga adalah penghibur. Siapa dia? Dia Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, yang dijanjikan oleh Allah untuk bisa menggantikan posisi Yesus ketika dia naik ke surga. Sebab itu saya katakan bahwa kenapa Yesus harus naik ke surga? Memang dia harus naik ke surga supaya apa? Karena ini adalah satu program, satu kehendak, satu keinginan Bapa di dalam kehidupannya. Dia harus naik ke surga supaya apa? Dalam Alkitab berkata supaya dia bisa minta kepada Bapa di surga untuk bisa memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk bisa memberikan pendampingan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, saya katakan tadi, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah penghibur. Dia itu akan memberikan penyertaan kepada murid-muridnya. Dia akan memberikan pendampingan kepada murid-muridnya, sama seperti apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Yesus di dalam kehidupan mereka selama mereka bersama-sama di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Sebab itu saya katakan tadi, Yesus itu harus naik ke surga. Nah, Roh Kudus itu dikatakan sebagai roh kebenaran. Dia akan menyertai. Dia akan menyertai, bahkan kalau dalam Alkitab, dalam kitab Injil Matius, sampai kepada kesudahan alam ini, penyertaan itu ada di dalam kehidupan umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyertai, ya, dia juga dikatakan sebagai roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara, kita butuh itu. Karena Alkitab berkata bahwa kita ini adalah manusia yang serba terbatas adanya. Banyak kali melakukan satu kesalahan, banyak kali melakukan satu perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Banyak kali melakukan satu tindakan yang jauh dari apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah. Tetapi firman Allah berkata bahwa kenaikan Yesus ke surga itu supaya dia itu digantikan posisinya oleh seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan mengarahkan kita sebagai satu pribadi yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan kepada arah hal-hal yang benar. Alkitab berkata begini, saudara, bahwa siapa mereka yang akan mendapatkan atau akan disertai oleh roh kebenaran itu, yaitu Alkitab berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi yang pertama, saya ingin berkata begini, bahwa orang yang akan disertai oleh roh kebenaran itu, orang yang akan diarahkan oleh roh kebenaran itu ke arah jalan yang benar, yaitu yang pertama dikatakan oleh Alkitab adalah mereka yang mengasihi aku. Siapa mereka yang mengasihi? Murid-muridnya. Siapa mereka yang mengasihi? Saudara dan saya. Nah, kalau kita mengasihi Yesus, kalau kita mengasihi dia, maka roh kebenaran itu akan diberikan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sebulat-bulat hatimu. Maka orang yang melakukan itu akan mendapatkan satu pendampingan dari Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus untuk memberikan pendampingan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang mengasihi dia, kita yang melakukan kehendak Bapa di surga, kita itu betul-betul menikmati penyertaan sampai kepada kesudahan alam. Kita disertai. Dan saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Allah itu
bukan hanya terfokus kepada satu pribadi, tetapi kepada kita semua yang mengasihi Tuhan. Kepada kita semua yang Alkitab berkata, yang melakukan atau yang menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita semua itulah yang akan mendapatkan pendampingan dari Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur itu di dalam kehidupan kita. Nah, selama 10 malam ini, dalam 10 malam perjalanan ke depan, kita akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita bertekun di dalam doa kita bertekun di dalam iman kita bertekun di dalam pengharapan kita, supaya kita jemaat Tuhan Seraphim Community menikmati lawatan Allah. Roh Kudus itu ada dan memberikan pendampingan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya benar-benar kita kuat di dalam Tuhan dan kita menikmati anugerah dan kemurahan Allah. Kalau Allah memberikan pendampingan kepada kita lewat Roh Kudus, maka betapa indahnya saudara dan saya. Kita dikuatkan karena Alkitab berkata, kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-29 dia berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia ajari kita. Ya, dia ajari kita jadi muridnya, dia jadi guru kita. Dia mengajarkan bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang tidak baik, tetapi dia mengajarkan kepada saudara dan saya kebenaran-kebenaran yang akan menuntun kita untuk menikmati anugerah dan kemuliaan yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita semua. Dan pada dasarnya juga kita ini adalah manusia yang serba terbatas adanya, yang suka lupa apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, seringkali kita lupa. Tetapi Roh Kudus memberikan pendampingan kepada kita. Dia berkata dalam firman Allah bahwa kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita suka lupa. Tapi kalau ada Roh Kudus yang memberikan pendampingan kepada kita, dia akan ingatkan kita. Dia akan mengingatkan terus kita selama 10 malam ke depan ini. Kita akan mendengarkan khotbah tentang Roh Kudus selama 10 malam ke depan. Dia ingatkan kita setiap jam 8. Saya yakin dia akan mengingatkan kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa mengambil bagian dalam khotbah doa 10 malam. Dia ingatkan kita. Ada mungkin hal-hal yang kita sudah lupa yang harus kita kerjakan. Tiba-tiba dia mengingatkan kita karena ada hal-hal yang penting yang harus kita perbuat. Nah, sebab itu saya ingin berkata kepada kita semua jemaat yang ada, kasihilah dia dan lakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Supaya apa? Supaya pendampingan Allah itu, yaitu lewat Roh Kudus, menyertai dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita kan sudah tahu, ada pujian tempo dulu dia berkata, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita, maka hidupmu diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Dalam masa pandemik ini Anda dilindungi oleh Tuhan, diprotek, dijaga. Rumah dan halamanmu dipagari oleh sepasukan malaikat surgawi, sehingga tidak ada virus yang bisa masuk ke dalam rumahmu. Karena apa? Ada yang memagari, ada yang mengawal, ada yang menjaga, ada yang memelihara. Dialah Roh Kudus yang memberikan pendampingan di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi dalam ibadah doa 10 malam di malam yang kedua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah doa 10 malam di malam yang pertama ini. Roh Kudus, terus berkarya Engkau di dalam kehidupan semua jemaat yang ada. Berkati mereka, lindungi mereka, beri sukacita kepada mereka, berikan pendampingan kepada mereka Roh Kudus. Hadirlah Engkau di dalam keluarga mereka, hadirlah Engkau di dalam kehidupan mereka, supaya benar-benar mereka menikmati pemeliharaan dan perlindungan dari Engkau, mewarnai segala aktivitas dan kehidupan mereka, sehingga mereka menikmati selamat yang dari Engkau
dalam hidup mereka, dalam keseharian mereka. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu dan terus bekerja dan berkarya Engkau dalam doa-doa kami yang selanjutnya, supaya berkat-berkat Allah dilimpahkan di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan, dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.